Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Fariha dari program studi ekonomi syariah NIM 17202100076 akan mereview buku yang berjudul Kebelet Kaya untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis. Berikut saya akan mereview judul buku Kebelet Kaya. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu bagaimana cara kita memulainya. Untuk memulainya kita harus memerlukan sesuatu yang namanya keberanian, dan kita tidak boleh putus asa karena untuk awalan pasti tidaklah mudah. Di situ akan dapat yang namanya kegagalan, ketidakpastian dari usaha kita sendiri, tapi hal itu tetap harus kita lewati, dan di situ kita benar-benar diuji dan kita harus kuat untuk mempertahankan usaha dari kita sendiri. Pokoknya intinya untuk memulai kita tidak perlu mempunyai ilmu yang tinggi ataupun apa, yang penting kita harus berusaha dan tetap kerja keras untuk memajukan usaha dari diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu bagaimana menjadi seorang entrepreneur. Impian menjadi seorang entrepreneur itu harus mempunyai impian untuk memotivasi agar kita itu menjadi sukses. Terus selain itu kita harus memiliki rasa empatik yang kita tumbuhkan. Rasa empatik itu rasa yang gimana sih? Rasa empatik itu adalah rasa dimana kita itu bisa merasakan apa yang dibutuhkan dari orang lain. Selain itu kita harus siap dengan melihat merek yang lebih dahulu dengan produk kita. Kita harus melihat itu agar kita itu bisa bersaing dengan produk-produk tersebut. Yang selanjutnya itu membidik pasar. Membidik pasar itu kayak melihat dari lingkungan kita sendiri. Jadi itu masing-masing lingkungan itu memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga apabila kita akan meniru suatu produk, kita itu harus melihat apakah dalam lingkungan kita itu produk tersebut dapat diterima dari masyarakat tersebut atau tidak. Yang selanjutnya yaitu hati seorang entrepreneur. Hati seorang entrepreneur haruslah kita itu harus mempunyai ekspektasi yang tinggi. Jangan terlalu mempunyai ekspektasi yang tinggi. Jadi itu kita jangan terlalu muluk-muluk dengan ekspektasi kita. Jadi itu kita harus menjalankan benar-benar dari awalan kita memulai itu tetap ada step-stepnya. Jadi itu tidak langsung instan bisa sukses seperti itu. Yang selanjutnya itu kemampuan menjalankan untuk memikirkan usaha tersebut. Jadi itu usaha tersebut kita itu harus memikirkan, jangan hanya kita mengangan-angan dari pola pikir tersebut, kita mengangan-angan saja tanpa menjalankannya, sehingga dalam pikiran tersebut tidak akan terjalankan sama sekali. Itu hanya menunda waktu kita untuk menjadi sebuah entrepreneur yang baik. Yang selanjutnya yaitu pola pikir seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur harus memiliki hasrat yang tinggi ketika melihat peluang, dan harus dapat melaksanakan peluang tersebut untuk dijadikan ide-ide baru untuk menginovasi usahanya, sehingga itu kita benar-benar dapat mengikuti tren, dapat mengikuti perubahan-perubahan di sekitar lingkungan kita. Yang selanjutnya yaitu tugas entrepreneur. Tugas entrepreneur itu yang pertama kita harus konsisten.
Konsisten yang seperti apa sih? Konsisten apabila kita sudah memulai putus asa, kita harus mengingatkan diri kita sendiri. Tujuan awal kita itu seperti apa, dan kedepannya kita harus seperti apa. Itu harus dipikirkan di awal. Yang selanjutnya yaitu kita harus memiliki jiwa kreatif. Jiwa kreatif adalah jiwa di mana kita itu harus memunculkan ide-ide baru untuk dimasukkan dalam usaha. Yang selanjutnya pandai dalam manajemen. Jadi itu manajemen itu juga harus diperhatikan, bukan hanya dalam perubahan produk dan lain sebagainya, tetapi manajemen yang baik adalah manajemen yang jelas dan dapat dipahami oleh semua orang. Yang selanjutnya yaitu zero principle entrepreneur, yaitu biasanya suatu hal yang akan dimulai biasanya itu memiliki kendala dalam modal. Akan tetapi kendala dalam modal tersebut sebetulnya itu salah, karena modal itu bisa kita jalin itu melalui kerjasama, terus bisa dalam penanaman modal gitu ya, dari satu teman ke teman yang lain. Akan tetapi yang harus kita pikirkan dari awal usaha yaitu kendala dalam keterampilan, dimana keterampilan itu merupakan awal dari semuanya. Contoh, apabila kita tidak bisa salah satu contoh ya, misal kayak manajemen gitu. Jadi manajemennya itu kayak tidak stabil, tidak bisa seimbang, sehingga apabila produk pun itu sudah bagus, dan ada salah satu dari aspeknya itu tidak seimbang, itu akan menjadikan kesenjangan gitu. Yang selanjutnya yaitu tanpa uang tunai. Jadi meskipun kita tidak memiliki uang tunai, itu kita tetap bisa mendirikan sebuah usaha. Melalui apa? Seperti melalui kita menjalin kerjasama, terus kita itu melalui perantara, kita hanya menjadi perantara atau broker, itu bisa banget. Terus bisa kalau enggak kita barter. Jadi itu dari bahan mentahnya dia menyuplai kita, akan tetapi nanti setelah bahan yang tadi dimasuk telah diproses, itu nanti hasilnya bisa dibagi dengan pemilik bahan mentah tadi. Jadi uang bukanlah kendala untuk mendirikan sebuah bisnis. Yang selanjutnya yaitu darah entrepreneur. Darah entrepreneur itu meliputi penilaian karakter yang baik. Jadi tuh benar-benar seorang entrepreneur itu harus memiliki karakter yang baik, mulai dari segi gaya berbahasa, terus cara menyikapi dengan orang sekitar. Yang selanjutnya yaitu orientasi pada pelajaran. Jadi kita itu harus benar-benar dapat berorientasi dengan hal-hal baru, sehingga dengan hal-hal baru kita harus menerima dan harus memanfaatkan hal-hal baru tersebut dan harus kita terapkan di bisnis untuk berikutnya. Yang selanjutnya itu fokus untuk mencintai pekerjaan. Jadi itu kita menjalin
kerja itu harus benar-benar kita cinta dengan pekerjaan terlebih dahulu, sehingga dalam proses menjalankan pekerjaan kita itu merasa senang, merasa nyaman dengan pekerjaan tersebut, sehingga dalam prosesnya itu kita tidak mengalami kendala dan tidak mengalami rasa tidak suka gitu. Jadi kita enjoy aja dalam menjalaninya, sehingga dalam mengerjakannya juga mudah. Promosi yang ketat itu promosi yang benar-benar kita itu harus benar-benar melihat promosi itu harus kita utamakan, karena promosi itu adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk yang akan kita buat. Jadi promosi jangan sekali-kali diremehkan, karena dengan promosi tersebut adalah merupakan salah satu cara agar produk kita dapat dikenali oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu aturan main entrepreneur. Aturan main entrepreneur itu meliputi berpikir positif. Jadi dengan kita berpikir positif, ke depannya usaha kita juga akan mengikuti dengan pikiran kita positif. Jadi kita jangan sekali-sekali memikirkan kegagalan yang akan terjadi, karena apabila kita akan mempunyai sifat memikirkan kegagalan, maka dengan intuisi yang ada di pikiran kita akan menjadikan kegagalan tersebut benar-benar terjadi. Sehingga berpikir positif itu harus diperhatikan sekali. Yang kedua yaitu simpati lingkungan. Jadi kita harus benar-benar melihat apa sih di lingkungan ini yang perlu dibutuhkan, benar-benar perlu dibutuhkan dalam lingkungan ini, kita harus memperhatikannya. Terus setelah itu kemampuan dan kejelian. Jadi kemampuan kita dan kejelian kita melihat produk-produk yang sama dengan kita. Jadi kita harus benar-benar jeli melihat produk pesaing. Jadi bagaimana produk kita itu tetap unggul dan dapat bersaing dengan produk-produk lain, sehingga dalam proses pemasarannya juga tidak mempunyai kendala seperti itu. Yang selanjutnya yaitu budaya entrepreneur. Budaya entrepreneur itu budaya yang seperti apa sih? Budaya yang harus selalu haus ilmu dan harus menerima hal-hal baru. Jadi kita harus benar-benar membudayakan hal itu untuk mewujudkan inovasi-inovasi baru agar produk kita itu tidak ketinggalan dengan produk yang lain. Melihat peluang dengan cepat juga merupakan budaya seorang entrepreneur, karena melihat peluang itu harus kita gercep gitu. Gercep itu dalam artian kita harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut sebelum peluang tersebut diambil oleh pesaing. Gitu. Yang terakhir yaitu sikap entrepreneur. Sikap seorang entrepreneur harus memiliki mental yang baja, di mana setiap usaha mesti itu ada yang namanya kendala, kegagalan, dan persaingan yang sangat ketat itu tetap ada. Jadi itu benar-benar mental harus dikuatkan gitu ya. Terus kepandaian hubungan dengan lingkungan. Jadi tuh kita harus benar-benar pandai menjalin kerjasama, harus dapat melihat dari perusahaan pesaing, sehingga itu kita benar-benar dapat mengetahui tren ini sudah berganti, kayak seperti itu.
dan melatih diri kita sendiri. Seorang entrepreneur itu harus melatih diri sendiri, mulai dari keberanian, visi misi, terus leadership, sifat leadership itu karena entrepreneur yang sukses akan memiliki karyawan dan sifat leadership tersebut tetap dibutuhkan dalam usaha tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari buku Kebelet Kaya ini. Kelebihannya yaitu karena di dalamnya itu berisi tentang cerita kehidupan nyata atau real life. Jadi itu benar-benar kita bisa merasakan bagaimana menjadi seorang entrepreneur, sehingga itu mudah untuk dipahami. Akan tetapi buku ini juga memiliki kekurangan, di mana kekurangan tersebut adalah teori-teori atau pengertian-pengertian yang lebih baku seorang entrepreneur, terus bagaimana menjadi entrepreneur yang baik itu tidak dijelaskan secara nyata, akan tetapi melalui cerita, sehingga kita harus menyimpulkan sendiri. Sekian review buku Kebelet Kaya dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.